di Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, ada ayat perintah yang tidak berdiri sendiri. Misalnya kalau puasa, kamu kutiba alaikumussyam, wahai kamu diwajibkan puasa, ya harus puasa, wajib, nggak ada alasannya. Ya, bagi orang yang tidak berhalangan maka wajib puasa. Juga misalnya ayat naik hajilah kalau kamu mampu. Jadi ada perintah-perintah yang turun tunggal. Perintah itu yaitu lakukan. Tetapi ibu-ibu, ada perintah-perintah yang turunnya berkaitan satu sama lain. Kalau kita bahasa Indonesia namanya kata majemuk, sayur mayur gitu ya. Jadi dua. Jadi ada di dalam Al-Quran itu perintah-perintah yang saling berkaitan. Dan ini dahsyatnya gitu ya. Dahsyatnya adalah perintah berbuat baik kepada orang tua selalu diiringi dengan perintah beribadah kepada Allah. Rahasianya di mana? Ternyata Allah menjadikan kedudukan orang tua itu di bawah satu tingkat dari perintah beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Allah selalu merangkaikan perintah beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Itu nomor 2. Jadi apabila kita kurang sholat malamnya, kurang sedekahnya, tidak berjihad di jalan Allah, banyak sekali amalan-amalan yang kurang, cukup bagi kita berbuat baik kepada orang tua, terbuka surga buat kita. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu, saya lupa ayat berapanya ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu, coba saya buka cari barangkali ada. Ada yang tahu ini surat apa? Al-Isra. Al-Isra ayat 23, betul ya? Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku wajibkan kamu, aku perintahkan kamu beribadah kepada Allah. Setelah itu jihadkah, sedekahkah, sholatkah? Bukan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini tadi kalimat-kalimat majmuk tadi seperti contohnya ya, ada bukan hanya berbuat baik kepada orang tua. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Ini sebagai contoh, kamu dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Artinya apa? Artinya tidak diterima sholat seseorang apabila tidak membayar zakat, dan tidak diterima pahala zakat kita apabila dia tidak sholat. Nah, ini namanya perintah Allah yang turun satu rangkaian. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, banyak sekali yang justru berterbaran adalah tadi perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Seperti dalam surat Al-Luqman, la tusyriku billah gitu ya. Wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu mensekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Selalu seperti itu. Ya, tadi jadi tidak diterima ibadah seseorang kepada Allah apabila dia durhaka kepada orang tuanya. Juga tidak diterima kebaikan kita kepada orang tua apabila dia tidak menyembah Allah. Jadi satu rangkaian selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan Allah meninggikan derajat orang tua di bawah satu tingkat dari perintah beribadah kepada Allah. Seperti pada suatu hari datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulullah, datang kepada Rasulullah dengan tergopoh-gopoh. Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah. Amal apa sih yang paling dicintai Allah? Gitu. Dikatakan gitu. Ya Rasulullah, aku pengen tahu amal apa yang paling dicintai Allah. Kata Allah, kata Rasulullah,
adalah apa? Kamu beribadah kepada Allah dan berbuat baik. Pertama apa? As-sholatu ala waktiha. Maaf, saya tadi nggak konsentrasi ya. Jadi ayul amali, apakah amal yang paling dicintai Allah? Rasulullah mengatakan ada 3. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Jadi ibu-ibu, ketika kita mendengar azan, kemudian kita sholat, kita harus bahagia. Ini amalan yang Allah cintai. Tinggalkan semua hal, gitu. Tinggalkan jemuran, tinggalkan masakan, matiin kompor, ya, tinggalkan segala jual beli dan sebagainya. Datang menuju panggilan Allah, dan kita akan merasa tenang, merasa bahagia. Aku telah melaksanakan amalan yang paling dicintai Allah, yaitu sholat pada waktunya. Nggak puas laki-laki tadi, kultus summa ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa lagi yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, di bawah lagi kok bukan puasa, bukan zakat, bukan amalan-amalan lain, tapi apa? Berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Jadi ini adalah benar-benar perbuatan yang dicintai Allah. Maka kita nggak bisa tawar-menawar lagi. Jika kurang puasa kita, jika kurang sholat malam kita, jika kurang sedekah kita sudah melaksanakan berbuat baik kepada orang tua, sudah melaksanakan apa yang dicintai Allah. Kultu semua ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Ternyata ibu-ibu, jihad yang kita bertaruh nyawa di sana, yang kena bombardir, yang mungkin pulang dengan tangan buntung, kaki buntung, atau bahkan nyawa melayang, pahalanya jauh di bawah daripada berbuat baik kepada orang tua. Maka tadi, surga itu ada yang pertengahan. Apa itu ya Rasulullah? Kamu berbuat baik kepada orang tua. Artinya jalan paling mudah bagi kita itu adalah untuk masuk surga, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jadi jalan ke surga itu ada dari lewat birrul walidain. Kenapa sih orang tua demikian dimuliakan oleh Allah, gitu. Kita sebagai orang tua bisa merasakannya. Apalagi nih ibu-ibu, ya. Ada seseorang bertanya tergopoh-gopoh kepada Rasulullah, namanya sahabat Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, saya setiap hari saya gendong ibu saya mandiin dia, saya suapin, saya dahulukan dia. Apakah saya bisa membalas jasa orang tua? Apakah itu sudah bisa membalas jasa orang tua? Apa kata Rasulullah? Enggak, jauh, enggak bisa. Kalaupun kamu gendong keliling Ka'bah itu orang tua, masih belum bisa membalas jasa orang tua. Kenapa? Ketika kamu merawat orang tuamu yang sudah sepuh, ya, kamu menginginkan ini kapan ya? Ya Allah, segerakan aja meninggalnya supaya dia tidak menderita. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Orang tua udah ngompol di situ, berak di situ, mandiin, kita lakukan, tapi dalam hati kita ini sampai kapan ya? Ini ke akhirnya kapan ya? Beda dengan orang tua kita. Ketika waktu bayi kita ngompol, kita mandiin, kita rawat, kita suapin, kita segala macam, dalam hati kita apa? Ya Allah, panjangkanlah umur anak ini, gitu kan? Nah itulah bedanya kenapa sampai kapanpun jasa orang tua itu tidak akan bisa terbalaskan. Kembali lagi surga, ya. Seseorang yang masih memiliki 2 orang tua di rumahnya adalah orang yang paling beruntung. Hadis Rasulullah mengatakan, apabila kamu menemui orang tuamu di pagi hari dan kamu menyapa dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, ya, maka terbuka 2 pintu surga untukmu. Masya Allah. Orang yang masih memiliki orang tua di rumahnya, terbuka pintu surga. Sampai, ya Rasulullah, kalau saya tinggal punya ibu atau tinggal punya bapak, maka 1 pintu rumah surga terbuka untukmu.
Artinya apa? Kalau dua-duanya hilang, maka hilang kesempatan kita masuk surga melalui birrul walidain. Nah, ini semangat bagi kita yang masih memiliki orang tua. Kita mendapatkan kelebihan, ada surga di rumah kita. Sapa dengan baik. Kalau kita seandainya kadang-kadang kita capek, kita mangkel, sembunyikan wajah itu, taruh di kamar. Datangi orang tua dengan wajah yang berseri-seri. Banyak ibu-ibu contoh orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya itu, hidupnya itu mulia, dimuliakan Allah. Saya buka rahasia nih Bu ya. Saya buka rahasia yang selalu saya iri gitu ya. Ibu tahu buku Iqra ya? Buku Iqra itu sekarang buku terlaris sedunia. Siapa yang ngarang? Orang hebatkah? Ilmuwankah? Profesorkah? Hah? Ibu-ibu yang sekarang tahu siapa Pak As'ad Rumahnya? Dengan segala keterbatasannya membuat buku Iqra yang menjadi buku terlaris sedunia karena manfaatnya sangat banyak. Itu kalau bukan dari langit, tuntunan dari Allah, apa mungkin seperti itu? Banyak ilmuwan, banyak bahkan orang Arab ketika Iqra sedang booming itu banyak datang ke sini, ke AMM itu. Apa yang mereka katakan? Dulu orang Indonesia datang belajar mengaji ke Arab. Sekarang orang Mekah belajar mengaji ke sini. Saking mudahnya belajar ngaji. Sejak ada zaman buku Iqra itu, berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Quran. Dan saya menyaksikan sendiri ketika saya menjadi menantunya beliau ya, ketika Pak As'ad menjadi sangat booming dan terkenal dengan buku Iqra-nya, itu tamu di rumahnya tuh banyak banget, dari pejabat mana-mana tuh datang penuh. Jadi kalau kita lihat ke Selok Raman itu kayak pasar malam, banyak sekali yang datang. Nanti Pak As'ad dipanggil untuk ikut rapat, untuk begini banyak sekali, mendirikan ini gitu kan. Nah Pak As'ad setiap kali mau rapat ke gedung, ke tempat kantornya, selalu melewati rumah ibunya ya. Ibunya itu Mbah Humam. Nanti Mbah Humam tuh duduk di depan, duduk gitu, ngelihat Pak As'ad langsung lihat, leh gitu. Apa Bu? Nah, padahal sengaja beliau tuh selalu lewat. Kalaupun gitu minta hanya salaman, hanya minta restu gitu. Sini apa? Aku pengen main ke Parangtritis pengen lihat pantai gitu. Kalau kita seperti apa? Kita sudah ditunggu rapat nih. Yang nunggu pejabat bukan ecek-ecek, yang nunggu dari seluruh Indonesia. Coba apa yang dikatakan Pak As'ad? Ini yang cerita itu Mbah Umam sendiri. Saya sampai Allah, apa kata Pak As'ad? Loh, Mbok, namanya Mbok. Mbok, saya kesini tuh memang mau ngajak si Mbok ke pantai. Ayo siap-siap, katanya. Gitu. Dia nggak mau bikin si Mboknya itu gara-gara aku Pak As'ad nggak jadi rapat, nggak mau gitu. Ayo Mbok siap-siap, udah semua ditinggalkan sama dia. Gitu. Dan Mbah Umam itu sampai dengan akhir hayatnya bilang gini, saya nggak pernah tidur kecuali dikeloni oleh As'ad ini. Jadi kalau si Mbah Umam mau tidur itu Pak As'ad ngaji deket si Mbah itu. Sampai dia tidur baru ditinggalin. Sampai setua itu dengan segala keterbatasan. Maka saya katakan wajar jika beliau mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi dari segala kemuliaan. Kemuliaan apa yang lebih baik daripada mengajarkan Al-Quran dan belajar? Ini ada dalam pegangan beliau, bisa menjadikan semua orang banyak yang bebas buta huruf Al-Quran. Kalau bukan Allah yang memberikan, kayaknya semua orang juga bisa gitu loh. Istilahnya ini kan ya, istilahnya ya kalau kita baca Iqra, masa hanya Pak As'ad yang punya ide seperti ini gitu. Tapi tadi diturunkan hikmah, pengetahuan kepada Pak As'ad supaya dia menjadi mulia, ditinggikan derajatnya. Pada suatu hari ada seorang dokter bercerita. Ini mungkin sebagian sudah mendengar ceritanya, tapi saya betul-betul tersentuh.
Dokter itu bercerita ada pasien yang bawa ibunya. Ada seorang anak laki-laki yang membawa ibunya. Ibunya dalam keadaan gila. Ibunya gila dan ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk, anaknya itu digigit, anaknya itu diludahin, anaknya itu dipukul, tapi dengan sabar anak itu melayani ibunya yang gila itu. Kadang-kadang sama ibunya dibuka kerudungnya, dipakein lagi. Sampai kata meja dokternya itu diputer-puter, pokoknya nggak mau, dia mau ngamuk di situ. Sampai anaknya itu bilang sama Pak Dokter, maaf ya Pak ya, maaf Pak Dokter, ibu saya memang seperti ini, diludahin, dipukul, digigit. Terus dokternya bengong aja ngelihat ibunya seperti ini. Ini sejak kapan ibumu punya penyakit seperti ini? Sejak saya dalam kandungan, Dok. Berarti ibumu tidak tahu kalau kamu anaknya. Tidak tahu, Dok. Tapi Allah tahu saya anaknya, Dok. Maka saya tetap berbakti karena Allah tahu saya anaknya. Terus tiba-tiba ibunya tuh melihat dinding ada gambar Ka'bah. Ini nunjuk-nunjuk Ka'bah. Iya, nanti saya kumpulkan uang dulu ya. Apa kata dokternya? Akan kamu bawa juga ke Mekah? Iya, Dok. Apapun yang ibu saya inginkan akan saya lakukan. Terus ketika mereka pergi, nangis dokter itu. Nangis. Ya Allah, saya masih punya ibu. Saya hanya menyapa kalau saya ingat. Saya lebih mementingkan keluarga saya. Saya memberi hanya uang sisa. Sedangkan dia siang malam menjaga ibunya seperti ini. Sedangkan ibu saya tidak pernah merepotkan saya. Bahkan ibu saya selalu memberi kepada saya. Saya tidak bisa berbakti seperti ini. Sedangkan dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Belum pernah disuapin, belum pernah disusui, belum pernah dibesarkan. Dia bisa berbakti kepada ibunya sedemikian rupa. Sedangkan kita, ibu kita melahirkan dengan sakit yang luar biasa, menyusui, apa yang akan menjadi dimakan, kalau anaknya belum makan dikasih ke anaknya. Bahkan ketika kita hamil mau melahirkan, ya, tiba-tiba ada masalah dalam kelahiran, ditanya mau ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat. Pasti semua ibu di dunia ini akan mengatakan lebih baik anak saya yang selamat, gitu. Nah, jadi demikian kenapa orang Allah itu begitu meninggikan derajat orang tua itu, karena memang tidak ada kasih sayang yang lebih daripada orang tua kita. Tadi pagi saya di WA teman saya lagi sedih. Kenapa? Anak saya kurang perhatian. Padahal saya tidak minta apa-apa, saya bisa masih mencari uang. Tapi Mbok ya datang bawa cucu-cucu, saya kan seneng. Setiap ditelepon, hari libur kemana? Oh kami main kemana? Lagi ditelepon di mana? Kami lagi ngajak anak-anak. Mbok ya saya diajak. Gitu. Sedih dia. Saya bilang gini, ya pasti sedih. Semua ibu bisa merasakan hal ini, di mana kita merasa dilupakan, kita merasa keluarganya dia didahulukan, kita merasa hanya tamu di rumahnya. Kalau ibu saya bilang, kalau orang tua yang kaya, anak jadi raja, semua punya anak. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi baru. Duduk di rumah, ibu jangan pegang-pegang, ini mahal ya bu. Kita punya panen pisang gitu. Tolong yang kecil-kecil antar aja ke ibu. Kecil-kecil. Di jalan kalau kita punya rezeki banyak, ditelepon istrinya, ditelepon suaminya, mau dibeliin apa. Lupa kita bahwa kita punya ibu. Nah, ini harus diingatkan, karena sebenarnya tidak ada dalam satu hadis pun bahwa anak bisa membawa kita ke surga, bahwa suami kita istri bisa membawa ke surga, bukan, tapi ibu menjadi jalan kita ke surga. Gitu. Tadi ada lagi cerita di Arab bu, di pengadilan. Ya. Saya kalau melihat ini suka iri gitu. Doanya apa nih orang tua aku punya anak-anak yang soleh-soleh seperti ini. Itu di Arab itu ada orang yang diadili gitu.
Dua anak yang masuk ke pengadilan. Gara-gara apa coba Bu? Nah, gara-gara berebut pengen merawat ibunya. Kalau kita apa? Gantian toh, gentenan aku terus kan gitu. Kalau ini berebut adik dan kakak pengen merawat ibunya. Selama ini adiknya yang merawat ibunya. Tinggalnya di kampung, di desa dengan segala keterbatasan. Dan sekian lama akhirnya ibunya tuh sakit-sakitan. Sementara si kakak itu jadi orang kaya gitu. Sehingga si kakak sekarang bagian saya merawat ibunya. Kak ibu, karena banyak fasilitas, dokter dekat, kendaraan ada. Adiknya nggak terima, bawa ke pengadilan. Selama ini Pak Hakim, saya yang merawat ibu saya. Kenapa sekarang kakak saya mau merebut ibu saya dari saya? Gitu. Terus apa kata hakim yang bijaksana ini? Wahai ibu, ditanya ibunya, kamu mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Adik atau kakak? Apa kata ibunya? Si adik adalah mata kiri saya, si kakak adalah mata kanan saya. Bagaimana saya bisa memilih? Terus akhirnya diputuskan apa? Bahwa ibunya dirawat oleh kakaknya yang segala fasilitasnya ada. Dan apa yang dilakukan adiknya saat itu? Dia nangis. Dia kalau begitu untuk yang terakhir kalinya, izinkan saya menggendong ibu saya sampai ke rumah kakaknya. Bayangkan, jauh dia menggendong dia sambil berurai air mata untuk bisa mengantarkan ibunya ke rumah kakaknya. Karena apa? Dia menyesal tidak bisa merawat ibunya sampai akhir karena sudah diputuskan pengadilan. Bagaimana kita bisa menjadi ibu yang dimuliakan seperti ini ya? Coba. Kita semua pasti pengen menjadi orang yang dimuliakan oleh anak. Bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk anak kita sendiri. Sampai dikatakan dalam hadis, barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan memuliakan dia. Jadi gunanya buat dia, gitu loh. Buat si anak tadi. Kalau kita dikasih sekarang Bu, dikasih apa lah? Dikasih baju, baju kita sebenarnya udah banyak gitu. Dikasih makanan, kita juga bisa beli. Tapi apa? Kegunaannya, makanya kalau pemberian anak itu ngasih sama orang tuanya, kegunaannya buat si anak. Allah melapangkan rezekinya, Allah beri jalan keluar atas segala kesulitannya, Allah muliakan dia. Maka ibu-ibu kadang-kadang kita saking sayangnya sama anak, udah ibu gak usah dikasih. Sering itu, ibu udah gak usah dikirim, pakai aja lah buat anak-anakmu. Keliru ibu. Ketika ada anak pengen berbuat baik kepada kita, kita terima dengan senang hati. Karena apa? Dia sedang beribadah kepada Allah. Gitu. Masa anak mau ibadah kita larang-larang? Kadang-kadang gitu, apalagi orang Jawa paling sayang tuh sama anak. Wes soleh, pakai aja buat anak-anakmu. Wes ibu udah cukup. Coba hargai, alhamdulillah nak. Alhamdulillah ibu bersyukur punya anak yang soleha. Semoga Allah, kalau ibu saya ibu mertua dikasih apa aja selalu bilang semoga Allah membalas dengan yang berlipat ganda, diganti yang lebih. Doakan mereka itu, doakan. Dan doa ibu itu paling makbul gitu. Doakan anak-anak dalam setiap keadaannya, dalam setiap keadaannya. Itu tadi ya, bagaimana anak menjadi tadi surat Al-Isra tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan apabila telah engkau dapati orang tua sudah tua, maka jangan katakan wala taqul lahuma uffin gitu. Bayangkan aja nggak boleh, tapi sering kita lihat anak-anak bentak orang tuanya. Wes tobu gitu. Ya Allah. Sampai-sampai dikatakan bahwa gini loh, seorang ibu seorang manusia hanya bisa menahan sakit 27 deraan pukulan. Manusia itu hanya mampu menahan sakit 27 deraan. Tetapi yang namanya melahirkan itu sakitnya 48 kali deraan. Artinya apa? Sebenarnya udah nggak kuat ya nggak Bu?
Gimana ketika kita sakit itu, Masya Allah, melahirkan, sakitnya sebenarnya udah gak tertahankan. Kalau saya dikatakan, sakitnya gimana sih melahirkan? Gak ada yang bisa jawab. Saya cuma bisa jawab apa? Biadab. Sakitnya itu biadab gitu. Gak bisa dikatakan. Karena tadi lebih dari kekuatan manusia. Tapi ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Apa itu, Bu? Ketika anak membentak, itu lebih sakit daripada melahirkan. Sakitnya itu nggak hilang-hilang. Kalau melahirkan anak itu nangis udah hilang sakitnya, tapi dibentak sama anak terngiang, ibu, apalagi gitu. Itu lebih sakit daripada melahirkan. Dan tahu apa yang terjadi ketika seorang anak membentak ibunya? Langit merah, malaikat marah gitu. Malaikat tuh marah, saking marahnya malaikat dikatakan langit itu sampai merah gitu. Kita belum pernah bisa lihat langit, kapan ya langit itu merah? Yang kita lihat itu bukan langit loh, Bu. Itu batas pandangan manusia. Langit itu di atas aras sana, ada 7 lapis langit. Itu merah ketika mendengar seorang anak membentak orang tuanya. Ketika Rasulullah itu pernah terdiam sejenak gitu, terdiam sejenak di dalam ketika akan naik ke mimbar, tiba-tiba Rasulullah terdiam sejenak, terdengar kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kepo para jamaah itu, sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, aku mendengar engkau tadi menjawab amin 3 kali. Apa yang sedang terjadi? Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril sedang berdoa dan aku mengaminkan. Coba, Bu, malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira bakal dijawab gak sama Allah? Bakal diterima gak? Pasti gitu. Apa yang dikatakan malaikat satunya adalah, celakalah seorang anak yang mendapati ibunya, masih memiliki ibunya, tapi dia tidak bisa masuk surga karenanya. Ada ibunya di rumah, tapi kita tidak melayani. Di dalam hati selalu kesal, selalu marah, selalu gak terima. Yang namanya orang tua memang ujiannya besar, Bu. Punya orang tua tuh ujiannya besar. Tetapi apa? Pahalanya besar. Pahalanya bukan kipas angin, tapi apa? Besar pahalanya. Apa? Surga. Jadi wajar memang, kalau bukan wajar artinya memang ujian seorang anak yang memiliki orang tua semakin tua itu adalah orang tuanya rodo angel gitu. Kalau orang Jawa ya, semakin angel. Yang namanya pahala besar pasti ujiannya besar. Tetapi tadi ketika kita tidak mampu masuk surga gara-gara ibu kita, gara-gara kita tidak melayani dengan baik, tidak memberi makan, tidak merawat dan sebagainya, maka dikatakan orang ini celaka. Artinya apa? Jauh daripada bisa mencium bau surga. Kita tadi sudah senang, oh kalau ada orang tua di rumah berarti ada pintu surga. Jangan salah, ada pintu neraka juga di situ. Gitu. Kan ada ala unabbiukum bi akbaril kabair, ditanyain, "Hai, sahabat-sahabat, kamu mau tahu enggak? Aku kasih tahu dosa besar." Dosa besar. Apa ya Rasulullah? Apakah itu membunuh? Apakah itu zina? Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah antusriku billah. Engkau sekutukan Allah. Nah, kembali lagi di bawah Allah tadi. Lalu sumaman, apalagi ya Rasulullah? Uququl walidain. Engkau berbuat durhaka kepada orang tua. Ternyata apa tadi? Setelah dosa besar itu bukan zina, bukan pembunuh. Kadang-kadang kita bangga, aku bukan koruptor, aku bakal masuk surga. Lah kamu suka durhaka sama orang tua? Sering. Padahal kita lebih buruk daripada orang korupsi.
lebih buruk dari penzina, lebih buruk dari orang yang membunuh ketika kita selalu menyakiti orang tua kita. Ngeri banget. Ketika orang tua tidak terima dengan apa yang kita lakukan, menangis, mengeluarkan air mata, maka 10 tahun ibadah kita tidak diterima. Karena itu termasuk dosa besar. Engkau sekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Demi Allah, iki aku belinya gak segitu. Kalau kita jualan tuh hati-hati. 500 ya, aku belinya aja. Gitu. Aku belinya aja berapa jadinya? Kalau kita jual 500, kalau orang dagang gimana sih? Sering kan kita bersumpah, aku lebih gitu. Aku belinya aja 600, padahal kita belinya 400. Nah, itu namanya sumpah palsu. Hati-hati. Itu termasuk dosa besar, ya. Jadi kita ngelihat korupsi itu memang enak, memang sakit hati, tapi ternyata masih ada dosa yang lebih besar dari itu. Kita lihat di TV, kok bisa ya dia bunuh ibunya, dia bunuh ini. Ternyata kita juga sering melakukan durhaka kepada orang tua. Itu 3 hal tadi. Engkau mensekutukan Allah, engkau durhaka kepada orang tua, engkau bersumpah palsu adalah dosa besar. Jadi ketika seorang kita ibu bisa menjadi jalan ke surga, tapi bisa juga menjadi jalan neraka. Ngeri banget ya. Nah, kembali lagi kepada seorang kita sebagai ibu. Sekarang kita sebagai ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa anak saya tuh disuruh aja susah, ditanya aja sampai kita yang ngalah-ngalah, Le. Padahal yang mau kita tanya makan. Le, udah makan belum, Le? Udah main HP aja nggak didengar kan? Nggak didengar. Terus kalau minta uang sadek-sadnyat, itu gimana nih anak saya jadi anak durhaka? Kasihan kalau bisa masuk, kalau dia bisa, kalau jadi masuk neraka gitu. Kita ini Bu, sebagai seorang ibu, kalau diturutin mah sering sedih sama anak, ya. Kita sebagai seorang ibu sering sedih sama anak. Kalau kita tunggu-tunggu kapan dia pulang, kok belum pulang juga. Taunya dia pulang nggak bilang-bilang kalau udah sampai rumah. Coba kita nunggu terus gitu kan. Kalau ibu saya dulu bilang gini, ibu saya bilang sampai panjang leher saya nungguin si itu. Taunya dia udah tempat bininya. Maunya tuh sedih banget. Itu kalau tidak adalah, makanya Allah tuh memberi paket kepada orang tua apa? Memiliki maaf sedalam lautan, seluas samudra. Kalau enggak hampir semua anak masuk neraka kayaknya gitu. Ya, karena ibu tuh kan sedih banget, sering sedih gitu kan. Itu anak kita tunggu-tunggu nggak pulang, apalagi kalau sudah punya istri gitu kan, istrinya dulu yang dikasih, nanti kalau sisa waktu baru ke rumah ibunya. Kalau enggak ibunya sakit juga salam aja lah buat ibu kan gitu. Nah beda banget. Nah jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya nggak dikit-dikit mewek, dikit-dikit sedih, menantu kayak gini sedih, anak kayak gini sedih, nangis terus ya. Kalau saya punya prinsip ibu-ibu, terimalah yang sedikit dari anak. Anak bisanya ya cuma sampai pintu, ya sudah terima. Cuma dadah dari pintu, ya sudah terima gitu loh. Kalau dikit-dikit sedih cuma di pintu, dia nggak, padahal aku duduk sini dia nggak nyamperin gitu kan, gitu. Masuk neraka dia lagi, nanti di jalan dia bakal kena celaka gitu loh. Begitulah Allah itu begitulah Allah itu sayangnya sama orang tua gitu. Baru batin aja akan terjadi sama anaknya gitu. Jadi terimalah yang sedikit dari anak. Tahu-tahu ini pisang kok kecil-kecil dari mana? Ini loh Bu, si anakmu yang nomor 2 panen. Yang gede-gede wah kemarin bikin di rumahnya enak-enak duren segala macam. Yang kecil-kecil kasih, ya sudah terima, alhamdulillah dia masih ingat kita gitu. Jadi kalau sebagai ibu itu jangan mengandalkan, tadi pagi saya WA, gimana supaya nggak sedih ya. Pertama, jangan menggantungkan kebahagiaan sama anak. Saya bahagia kalau ada cucu saya. Tahu-tahu anak kita pindah ke Kalimantan, terus mau apa kita, ya kan?
Jangan menggantungkan kebahagiaan sama anak sama cucu. Itu bukan milik kita. Gitu. Saya bahagia banget kalau anak saya tuh datang terus ngobrol di sini rame, nginep nemenin kita. Gitu. Taunya anak nggak pernah datang, sedih lagi kita. Aku paling bahagia kalau tanggal 5. Kenapa? Dapat kiriman dari anak. Taunya anaknya nggak ngirim lagi, sedih lagi. Berapa banyak neraka buat mereka, gitu. Iya. Sebagai orang tua memuluskan jalan anak, menyempurnakan pengabdian kita sebagai ibu. Terima aja yang sedikit dari anak. Oh, anak kita nggak ngirim, nggak apa-apa, masih ada Allah. Aku itu kan mintanya sama Allah, bukan sama anak. Gitu. Sampai saya katakan, ini gimana aku nangis terus, anakku udah lama gak datang, gara-gara cuma masalah sepele. Kamu sholat duha 8 rakaat, saya bilang. Kamu sholat duha 8 rakaat. Katakan sama Allah, ya Allah, aku hanya bergantung kepadamu. Aku hanya meminta kepadamu. Kebahagiaanku ketika aku mengingatmu. Itu. Gantungkan semua kebahagiaan, keinginan, permintaan, semua sama Allah. Anak itu gunanya bukan untuk dunia kita. Bolak-balik saya bilang ya, anak itu bukan kegunaannya bukan buat dunia kita. Kalau kita mengandalkan dunia sama anak, itu yang terjadi. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit mewek, dikit-dikit nelongso, dikit-dikit curhat, sakit segala macam. Kalau kita mengandalkan anak untuk dunia kita. Berapa banyak seorang ibu yang mengandalkan kiriman dari anak, isinya tuh bukan senang, Bu. Coba aku cuma dikirim semini, mana cukup coba. Padahal dia tak sekolahin tinggi-tinggi, nah, gitu kan? Coba dia jalan, aku lihat dia jalan-jalan ke Dieng. Kok tahu Ibu? Kok Simbah ngerti nek dia jalan-jalan ke Dieng? Lihat di Facebook. Zaman sekarang Simbah juga ngerti Facebook. Ada fotonya pose-pose di Dieng. Padahal aku ki wis ngirim WA. Aku sakit londo buat ditilii. Malah dia jalan-jalan ke Dieng. Sakit hati enggak, Bu? Sakit. Karena apa? Kita mengandalkan kebahagiaan dari anak. Kita mengandalkan anak kita nengok kita. Sakit. Yang rugi siapa? Dua-duanya. Kita sakit, anak-anak juga rugi. Kenapa? Mendapatkan laknat dari Allah. Itu. Jadi lebih baik kita, Bu ya, semua mulai dari sini keluar dari rumah ini bisa lega. Terima yang sedikit dari anak. Kita juga kadang-kadang kita larikan seperti ini. Ya Allah, anakku tuh nyakitin aku. Langsung astagfirullahaladzim. Ini kayaknya teguran dari Allah. Aku suka nyakitin orang tua juga. Itu. Jadi kadang-kadang anak menyakiti kita itu dihadirkan Allah untuk menghapus dosa kita, gitu loh. Karena kita juga sering memperlakukan orang tua seperti itu. Anak saya yang nomor 2 ini pernah nanya, Mama kan punya anak 4. Iya, kenapa? Kan beda-beda, hasilnya beda-beda. Ada yang gini, ada yang gini. Gimana supaya hasilnya sama aja semua, menjadi anak yang baik semua? Jadi teorinya gimana tuh, Mama kan udah lebih duluan dari jadi orang tua. Teorinya gimana, Bu? Coba sekarang saya tanya, ini teorinya gimana? Kok anaknya baik banget? Kok anaknya santun banget? Gitu. Kalau ngikutin teori, Bu, semua orang beda-beda ngomongnya. Pusing kita, gimana teorinya, ya kan? Menjadikan anak baik itu, menjadikan anak yang santun itu, perhatian sama orang tua. Semua orang tua punya teori masing-masing dan beda-beda. Mau ikut yang mana kita? Maka satu aja, gak usah susah-susah. Ikuti apa kata Rasulullah. Birru aba'akum tadbiru abna'akum. Berbuat baik kamu sama orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik sama kamu. Saya nasihatin gitu, kamu gampang lah, gak usah pakai teori. Baik kamu sama orang tuamu, nanti anakmu baik sama kamu. Itu udah Rasulullah yang ngomong. Jadi kalau kita masih mendapatkan anak-anak yang masih bikin sebel, masih bikin nyakitin kita, istighfar kita. Berapa banyak yang kita lakukan nyakitin orang tua kita sendiri, gitu.
Jadi itu aja, terima yang sedikit dari anak. Anak bisanya datang sebulan sekali, nelpon, kalau nggak kita telepon, ya terima aja, kita masih bisa mendengar suaranya gitu. Ya, seperti disebutkan Hana itu, ibunya Siti Maryam itu, dia tidak menggantungkan kebahagiaan, tidak menggantungkan dunianya kepada anak yang 70 tahun dia minta setiap saat supaya punya anak. Dia gunakan anak itu sebagai sebagai pertolongan saat kita sudah tidak bisa menambah amal ibadah kita, yaitu pada saat kita mati, disitulah kita memerlukan anak. Pada saat kita mati, disitulah kita memerlukan anak. Dapat transferan ngajinya anak, dapat transferan sedekahnya anak, dapat transferan dia berbuat baik pada siapa-siapa, dia menyambung silaturahmi kepada keluarga kita. Itu dapat transferan terus-terus, yang sehingga ketika tadinya kita mau masuk ke dalam neraka, jadi diangkat masuk surga. Ini hadis. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya masuk surga padahal amalanku sedikit? Kan dilihatin di informasi ini amalmu segini gitu. Bagaimana mungkin aku bisa masuk surga? Itu transferan dari anak-anakmu saat kamu sudah tiada. Itu yang paling kita perlukan. Ya. Yang perlu kita siapkan anak kita. Bagaimana bisa kita mendapatkan baktinya setelah kita tiada. Jadi kita memetik bakti anak ini pada saat kita sudah tiada. Pada saat ada ini, ya, pada saat nyawa masih Allah berikan kepada kita, berarti kita masih dalam jaminannya Allah. Rezeki kita masih dalam jaminannya Allah, perlindungannya, pertolongannya. Allah tidak akan membebani masalah kepada kita di bahu yang tidak mampu kita mengangkatnya. Gitu. Jadi, ujian saya kok besar banget. Belum besar, karena kamu mampu. Kalau kamu sudah tidak mampu, berarti Allah akan mencabut nyawamu. Gitu. Jadi, selagi kita masih diberikan ujian, dan itu pasti dalam keadaan kita mampu memikulnya. Gitu. Tapi ketika kita sudah mati, maka kita hanya membutuhkan amal-amal kita. Tidak cukup amal kita, maka kita memetik bakti daripada anak yang telah kita lahirkan dengan susah payah, kita besarkan, kita didik, apapun untuk dia. Lebih baik kita tidak makan tetapi anak kita tetap sekolah. Lebih baik baju kita bekas tetapi anak kita baru. Saya itu, kakak-kakak saya suka, kamu handphonemu kok ganti terus, nomornya ganti terus, HP-nya juga ganti terus. Tahu nggak Kak? Kenapa? Anak-anak itu kalau udah bosen HP-nya, itu saya yang make. Ya, ada yang senasib, mau pengen ganti, ya udah yang lama buat mama. Kita bahagia melakukan itu, karena anak kita bahagia. Tapi apa bisa dilakukan oleh anak seperti itu, walaupun dia sudah kaya? Kalau mama udah bosen, aku yang make ya, gak ada. Gitu. Jadi makanya kita itu udah gak perlu sedih, kita udah didapat bocoran dari Allah. Kasih anak sepanjang badan, kasih orang tua sepanjang jalan gitu. Nah, tapi tadi kita tetap membutuhkan anak. Kita tetap membutuhkan doa-doanya. Kita tetap membutuhkan transferan pahalanya. Kita membutuhkan anak memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tuh. Ya, jadi yang paling perlu kita dapatkan adalah ketika kita sudah meninggal dunia, maka sekarang ibu-ibu berbalik arah daripada dari keinginan kita berharap kepada anak-anak, berharap dia menjaga kita, berharap dia menelpon kita, berharap dia ngasih kepada kita, ngajak jalan-jalan, dengan menjadikan berharap doa-doanya itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya yang diberikan anak kepada kita. Banyak anak orang tuanya dipelesirin kemana-mana, diturutin keinginannya, tapi anak tidak pernah mendoakan orang tuanya. Maka bapak ibu-ibu semua, kita sekali lagi tidak bisa bergantung kepada ibadah kita sendiri.
karena ibadah kita belum tentu diterima. Umroh bolak-balik ke Mekah belum tentu Allah terima, tetapi doa dari anak-anak yang soleh pasti diterima. Jadi kita kalau punya sekarang udah anak-anak mungkin sudah besar, cucu-cucu itu selalu kita ajarin, ayo doain nenek, doain kakek, doain Mbah Huti ya, doain. Misalnya tiap salaman dia tadi habis sholat tanya, tadi doain, kalau saya kan nenek, doain nenek, kakek enggak, doain nenek. Tiap saat Nek minta ini, tapi doain nenek juga. Dia ajarin, dibiasakan bagaimana cucu kita selalu mendoakan nenek kakeknya. Kalau enggak dia lupa, yang didoakan orang tuanya aja. Padahal kita juga ikut menyayangi dia. Mbak Tari ikut ngomongin ikut gendong-gendong gitu. Maka kita harapkan apa? Bukan dia membalas budi ketika kita di dunia, nggak ada artinya itu. Tetapi dia kerap membalas budi saat kita sudah tiada. Dulu saya selalu digendong-gendong sama Mbah Uti. Mbah Uti tidur saya bangunin, apa yang saya minta dikasih. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Nah itu, jadi biasakan. Mulai kalau yang masih punya anak kecil, ajarin anak mendoakan orang tuanya. Ajarin anak bersedekah, karena sedekahnya juga akan mengalir buat orang tuanya. Ajarin anak silaturahmi pada kerabat-kerabatnya. Ya, saya sudah mulai ngajarin cucu-cucu kalau saya ada tamu, nah nanti mama nenek ada tamu, kalian ikut duduk, ikut nemenin tamunya sampai selesai ya. Walaupun ada embel-embelnya, nanti dikasih hadiah. Boleh gitu ya, duduk aja. Kalau ditanya jawab. Itu untuk membiasakan anak cucu kita silaturahim. Karena dengan menyambung silaturahim kepada orang-orang, pahalanya mengalir buat orang tuanya. Makanya kan ada dibilangin bahwa bagaimana cara saya membalas jasa orang tua yang sudah tiada. Hubungkan silaturahimnya dengan kerabatnya, dengan sahabatnya. Sampai-sampai kan Rasulullah juga bilang kalau dia masak, kirim makanan buat teman-temannya Khadijah. Kirim makanan buat teman-temannya Khadijah. Kenapa? Itu cara Rasulullah masih bisa menyalurkan kasih sayang kepada orang yang sudah tiada. Ini baru kita tiru. Ketika om kita sakit, Pak Le kita sakit, buru-buru kita. Padahal itu kan bukan orang tua kita. Kita ingat wajah orang tua kita yang akan mendapatkan cahaya, yang akan mendapatkan tambahan amal gara-gara kita silaturahim kepada keluarganya, pada karibnya, kepada sahabatnya. Itu cara kita bisa membalas jasa-jasa orang tua. Jadi ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, jangan bersedih lagi ya. Jangan bersedih lagi karena anak, cucu, mantu bukan untuk kepentingan dunia kita. Kita cukup Allah yang mengurus. Kalau kita sudah mengandalkan Allah, kita nggak akan sedih lagi. Saya nggak pernah dijenguk anak. Ya nggak apa-apa. Banyak waktu kita untuk beribadah. Jadi sholat tenang. Coba sekarang kalau ada cucu banyak, mau sholat digondeli, gitu kan? Mau ngaji ajak main segala macam. Tapi kalau nggak ada kan kita tenang gitu. Yang kedua, bahwa mereka itu bukan milik kita di dunia, ya. Mereka itu milik kita di akhirat. Yang rugi adalah ketika kita tidak mampu mengajari anak cucu kita bagaimana menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Besok di kuburan dia bengong aja, yang lain dapat transferan, dia bengong. Cucumu udah doain? Belum. Cucumu sudah bersedekah? Belum. Kering di kuburannya. Dan pada saatnya ternyata amalnya tidak bertambah-tambah, bahkan ternyata kurang, maka kita sudah diinformasikan tempatmu di neraka. Maka tadi bagaimana anak cucu kita itu menjadi kepentingan kita di akhirat. Jangan bosen ngajarin anak ngaji. Coba sekarang yang masih punya cucu, jangan lepaskan kepada guru ngaji membaca Al-Fatihahnya, membaca Iqra-nya. Itu selamanya menjadi amal jariah buat kita. Saya kemarin takjub, makanya saya bikin di status. Saya juga agak lalai karena apa? Anak saya bapak ibunya kan ustadz. Udah ada yang ngajarin yang lebih pintar. Jadi saya nggak pernah ngajarin cucu saya. Terus akhirnya semalam, ayo nak, coba hafalannya nenek mau dengar.
Masya Allah, keluar air mata saya. Bacaannya bagus, anak kelas 1 baca Al-Mutaffifin dari awal sampai akhir, makhrajnya benar semua, panjang pendeknya, gunahnya, dengungnya. Masya Allah. Nah, nanti doain nenek ya. Gitu. Nah, bacaan itu juga akan mengalir buat kita di kuburan. Jadi doain kalau nenek sudah nggak ada ya. Nanti kamu terus ngaji, jangan sampai lupa itu. Nah, seperti itu. Jadi apa? Kegunaannya adalah saat kita sudah tiada. Bukan anak yang jadi pejabat yang akan berguna buat kita di akhirat. Bukan juga anak profesor, doktor dan sebagainya yang berguna buat kita akhirat. Itu semua nggak ada gunanya buat di akhirat buat kita. Tetapi tadi anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan, anak yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan larangannya, anak yang selalu bersedekah, anak yang selalu beribadah, itu terus tiap hari mengalir. Jadi bayangkan kalau kita punya anak hafiz Quran, Bu. Hafiz Quran itu tiap hari kalau sehari itu paling tidur 3 jam. Isi lidahnya itu cuma membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran gitu. Berapa banyak yang akan mengalir buat kita gitu. Setiap huruf berapa banyak yang akan mengalir buat kita. Nah, coba makanya satu keluarga satu hafiz gitu. Kalau udah nggak ada ya kita aja yang ngapalin Quran gitu. Karena apa tadi? Penolong buat kita saat kita sudah tiada ya. Lalu apa saja sih yang bikin anak itu durhaka gitu? Apa saja yang bikin orang tua itu menjadi sedih, atau apa saja yang bikin anak itu ya tadi masuk ke dalam neraka gitu ya. Dosa-dosa apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh anak sehingga menjadikan anak itu durhaka. Nah, seperti itu ya. Ini perlu ibu ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah anak yang suka melaknat orang tuanya gitu. Dasar gitu ya. Di mana-mana di medsos ditulis gitu. Ibuku itu bukan ibu yang baik. Melaknat, menghina gitu. Maka kata Allah, barang siapa yang suka melaknat orang tuanya, Allah melaknat dirinya. Ya, yang pertama anak yang suka melaknat. Dasar, ibu nggak sekolah, nggak makan sekolahan. Nah, itu anak seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apalagi ya, ini saya ngepek ya. Soalnya tadi baru nulis. Ya. Yang kedua adalah anak yang suka menghina orang tuanya. Ya. Pendek gitu, miskin. Sampai kemudian ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa mungkin ada anak yang menghina orang tuanya, yang melahirkan dia, yang membesarkan dia? Ada. Apabila seorang anak menghina orang tua temannya, maka dia adalah menghina orang tuanya. Dasar bapakmu lo bego misalnya gitu ya. Itu sama dengan menghina bapaknya. Kenapa? Pasti temennya akan bilang bapakmu yang bego, ya enggak? Nah, itu. Jadi menghina orang tua temannya sama dengan menghina orang tuanya sendiri. Itu juga dilaknat oleh Allah, itu juga dosa besar. Kemudian apa? Seorang anak yang lebih mementingkan keluarganya daripada orang tuanya. Itu tadi ngasih pisang yang kecil-kecil, ya. Ngasih cuma dapat kabar, Bu, tahu nggak? Itu kan kemarin anakmu pesta duren di sana, kita cuma dengar kabarnya gitu ya. Terus kalau kamu pilih bajunya yang mana? Kalau udah kamu pilih mana yang kamu suka, yang nggak suka kasih ke ibumu, kasih ke ibunya. Ini sama ya, mertua dengan orang tua sama. Karena tadi kalau kita menyakiti mertua gitu ya, maka anak kita juga akan menyakiti orang tuanya, mertuanya, anak ibunya dia juga. Kamu juga sama orang tuaku pelit, maka aku juga pelit sama orang tuamu. Jadi sama gitu kan. Jadi ada pada suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pusing katanya. Istriku sama orang tuaku bertengkar terus. Sama orang tuaku kan menumpang di rumahku, sehingga istriku bertengkar terus dengan orang tuaku.
Apa kata Rasulullah? Sampai 3 kali Rasul ulangi kata-katamu, sampai akhirnya 3 kali apa kata Rasulullah? Kamu, anak-anakmu, hartamu adalah milik ibumu. Paham nggak? Itu artinya apa? Betapa Rasulullah nggak mau mendengar seorang anak yang mengatakan ibunya menumpang di rumahnya. Jadi semua yang kita miliki adalah milik orang tuanya, orang tua kita. Kalau sudah seperti itu, jalan ke surga, jalan tol. Apa yang kita miliki, milik orang tuanya. Ini suami istri harus sepakat kayak gitu tuh. Ya, dahulukan buat orang tua. Saya dengan suami itu dari mulai menikah selalu bilang ini, kalau ngasih orang tua saya, kamu yang ngasih. Kalau ngasih orang tuamu, aku yang ngasih. Supaya harmonis terus hubungannya. Mantuku baik. Tapi kita selalu saling mengingatkan gitu. Saling ibumu. Dan saya juga selalu bilang sama suami saya, kalau ngasih sama orang tuamu, kamu gak usah bilang-bilang lagi sama saya gitu. Harus punya kelonggaran hati seperti itu. Itu manfaatnya bukan buat kita, sama sekali bukan buat kita, tetapi bukan buat orang tua kita, tetapi buat kita gitu. Saya merasakan gitu, betapa apa yang telah kebaikan yang kita lakukan buat orang tua, ternyata tadi kebaikannya buat kita. Pernah pada suatu hari saya jenguk orang tua saya di Jawa Barat sedang sakit gitu. Terus saya harus pulang besok nyampe Jogja karena memotret panggilan. Saya harus pulang karena alatnya saya bawa ke sana. Jadi nggak mungkin saya besok panggilan di sini, sedangkan alatnya saya bawa gitu. Ini alat, akhirnya kami berdua naik bis kan pulang gitu. Habis jenguk orang tua yang sakit gitu. Terus alat-alat itu saya taruh di bagasi, di atas kabin. Tiba-tiba yang namanya suami saya, alhamdulillah Bu, ya ini alhamdulillahnya apa? Sampai dengan umur pernikahan saat ini, saya selalu yang membangunkan beliau. Artinya apa? Kayak nggak mungkin kalau suami saya bangun gitu tanpa saya yang duluan bangun. Di bis apalagi. Kebetulan beliau lagi sakit flu, jadi minum obat flu yang ngantuk sekali. Tapi tiba-tiba apa? Malam ada yang ngambil kamera itu berdiri, suami saya bangun. Ya, bayangkan sekian puluh tahun nikah saya selalu bangun duluan. Ini beliau yang bangun dulu, gitu ya. Padahal dalam keadaan sakit panas waktu itu. Langsung sama orangnya pas mau dia ambil, ngelihat dia bangun, ada apa ini? Gitu, kok diambil? Langsung dikembaliin ke kita. Ini tadi jatuh katanya, padahal dia yang ambil gitu. Terus akhirnya dia pergi dan tiba-tiba turun di tengah jalan. Di tengah hutan. Akhirnya saya di situ langsung, ini nggak mungkin kayaknya gitu loh. Apalagi di bis kita ngantuk ya, gelap, kok bisa kebangun gitu. Ini berarti lantaran saya habis jenguk orang tua saya gitu. Saya langsung nyambung, ini pasti lantaran habis jenguk oleh orang tua saya. Betapa banyak orang-orang yang sukses hanya karena dia sangat berbakti pada orang tua. Kalau semua anak tahu di dunia ini bahwa jalan kesuksesan dia apabila dia berbakti kepada orang tuanya, pasti orang akan segala-galanya buat orang tua. Buat orang tua. Ya Bu, saya juga kasih bocoran. Waktu saya buka pelangi foto dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, itu buka pura-pura Bu. Jadi ini saya kasih buka rahasia saya. Bukanya pelangi foto itu pura-pura. Karena apa? Saya sudah mau melahirkan anak kedua seminggu lagi. Mas, kalau kita melahirkan dalam keadaan belum punya kerjaan, apa kata orang-orang yang tili? Orang kota gede ini rajin semua tili. Tilian itu paling rajin, berduyun-duyun. Tapi kadang ganas juga, suka ngomongin gitu. Udah 2 belum punya kerjaan gitu kan. Suka ngomongin gitu. Terus apa kata orang-orang? Gimana kalau kita pura-pura buka foto? Saya bilang buka foto. Kita kan hobi foto. Modalnya dari mana? Kan saya punya banyak album gitu. Saya kan dulu ya album bekas aja kita tata-tata gitu. Terus kotak-kotak film kita tata gitu kan. Saya kalau motret suka saya simpan kotaknya. Itu pura-pura aja biar orang usahanya foto loh gitu kan.
Nah, menjelang melahirkan kan orang tua saya datang. Tiba-tiba saya berubah dari pura-pura mungkin ini jalan rezeki kita gitu. Saya minta sama orang tua saya, "Mak ya, tolong yang buka ya dengan warung yang kecil itu di pojokan, pakai doain, tolong mak ya yang buka pintunya pertama gitu." Dibuka, didoain gitu, didoain. Panjang sekali ayah saya berdoa, ibu saya berdoa. Dengan keadaan apa yang dijual? Album-album bekas. Belum ada apa-apanya ya. Film-film kosong gitu. Saya punya uang waktu itu, saya masih punya bukunya. Kalau nggak salah berapa Mas? 75.000 modalnya. Ada 50.000 saya beliin film 1 biji, album 1 biji. Jadi kalau ada yang nanya, ini banyak filmnya, pada yang ada 1 biji dibeliin. Nah, nanti beli lagi 1 gitu kan. Nah, tapi itu tadi doa ibu bapak saya di depan pintu itu lama sekali. Dan setelah itu kan saya melahirkan, bapak saya masih di situ. Itu sebulan setiap hari itu nggak ada yang masuk. Sampai hampir ayah saya selalu nanya, udah pecah telur gitu, karena nggak ada yang masuk gitu ya. Belum gitu. Kadang-kadang nanti ada yang beli 1 film, berarti saya harus kulaan 1 lagi gitu kan. Sampai sebulan tuh paling 2 orang yang masuk. Tapi ibu saya tuh sama bapak saya nungguin aja di depan toko gitu. Saya sendiri kan sibuk dengan anak, bapaknya tahu kemana gitu. Mas Din malu, Mas Din malu. Aku izin jogo kok nggak ada yang beli, nggak ada barangnya. Jadi ibu bapak saya yang saya pajang. Itu ketika nunggu itu apa? Zikir terus gitu. Zikir terus. Nah, zikir terus sambil nunggu zikir terus. Jadi saya yakin gitu bahwa apa yang saya dapatkan saat ini ya itu doa-doa beliau. Sampai akhirnya ibu saya tuh nggak betah kalau dipelangi karena panas. Dulu masih gubuk kan, masih panas. Saya punya keinginan, ya Allah, berikan saya rumah yang besar, yang nyaman supaya ibu saya betah, supaya banyak orang yang datang, karena saya adalah perantau, pasti banyak keluarga yang datang. Akhirnya alhamdulillah ini juga yang dijawab oleh Allah. Saya bisa membangun rumah yang besar ini, ya. Itu benar-benar bukan keinginan saya, tapi keinginan membahagiakan orang tua, gitu. Akhirnya setiap hari ibu saya udah boleh ke sana. Belum Mak, ininya belum jadi, belum ini. Tunggu, saya agak setahun ada ya. Ibu saya menunggu, pengen datang ke rumah, pengen lihat rumah saya gitu. Saya bikinin dulu tamannya bagus depan belakang, karena ibu saya suka dengan taman gitu. Akhirnya udah jadi, saya pulang ke rumah mau jemput ibu saya, ya. Wah, Mak, nanti sore kita ke ini ya, kita ke Jogja, siap-siap. Pokoknya udah siap mereka. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu semua, jam 5 sore ya Mas. Jam 5 sore ibu saya minta wudhu. Saya mau wudhu loh. Kan udah sholat, mau sholat wudhu, ya, pengen wudhu aja. Saya diantar ke kamar mandi, wudhu, dan habis wudhu langsung ke tempat tidur, dan saat itu Allah memanggilnya. Masya Allah. Langsung saya tuh lemes pulang ke sini, kayak udah nggak pengen lagi rumah ini gitu. Nggak saya terusin gelap-gelap. Ya Allah. Coba, makanya ibu-ibu kalau buat orang tua, dahulukan, cepetin, jangan ditunda-tunda apapun. Ini buat ibu, langsung anterin. Saya pengen umrohin ibu, langsung gimana caranya umrohkan ibunya gitu. Saya pengen nengok ibu langsung gitu. Kalau nggak, menyesalnya itu sampai sekarang. Rasanya buat apa gitu. Makanya setelah itu sekian lama ini rumah masih belum sempurna, saya diamin aja, dan nggak ada rasa bahagia. Jadi rumah gitu. Nah, padahal udah saya bikinin kamar ibu saya yang ada kamar mandinya, yang gini, taman. Ibu saya senang ada air sungai, ada kolamnya. Sampai sekarang kolamnya tuh kering gitu. Nggak pengen saya bikin itu. Nah, tadi karena ibu itu adalah cahaya hati kita gitu. Cahaya yang bersambung dengan Allah gitu. Jadi antara orang tua dengan Allah itu satu ikatan. Kita baik kepada orang tua, maka berarti kita baik kepada Allah. Itu satu ikatan. Nggak bisa kita beribadah semalam suntuk, tapi kita tidak
kita tidak berperhatian kepada orang tua, maka Allah pun tidak berkeinginan dengan ibadah-ibadah kita itu. Ingat ya, seseorang yang banyak ibadahnya tapi dia tidak perhatian kepada orang tuanya, maka Allah tidak berkeinginan dengan ibadah-ibadahnya itu. Hadis ya. Jadi itu tadi ibu-ibu, selagi masih punya orang tua, dahulukan apa yang mereka inginkan, karena mereka tidak akan lama hidup di dunia ini. Ada waktunya kita tidak bisa lagi membelainya, tidak bisa lagi menyuapinya, tidak bisa lagi membelikan baju, tidak bisa lagi mengutarakan kata kasih sayang, bahkan tidak bisa lagi kita meminta doa-doanya. Maka selagi masih memiliki kesempatan, ajari juga kepada anak-anak, jangan sampai suatu saat kamu menyesal, kamu kehilangan pahala yang berlipat ganda dari berbuat baik kepada orang tua. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sebentar ibu mohon keikhlasannya untuk mendoakan putranya Bu Ai, Putri mana? Oh, putranya Bu Ai, beliau juga jamaah rumah dakwah yang saat ini sedang sakit. Juga kita doakan siapapun yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, angkat penyakitnya seiring dengan habisnya dosa-dosa kita, dosa-dosanya. Baik ibu-ibu, mari kita sambungkan hati dan pikiran kita hanya kepada Zat yang maha mengabulkan doa. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afi wa'fu anna. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kami bersujud kepadamu, memohon dengan belas kasih-Mu, sembuhkanlah anak daripada sahabat kami Bu Ai yang saat ini sedang berada di dalam rumah sakit. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna, wahai Engkau yang Maha Penyembuh. Juga bagi anak-anak lain yang sedang sakit, dari saudara-saudara kami, tetangga kami, sahabat kami, ya Allah, pada hari ini kami mohon kepadamu, titipkanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang telah memberikan baktinya saat kami telah tiada, yang bisa memberi jalan kami untuk berjalan menuju surgamu. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa anak turunanku. Ya Allah, kepadamu kami mohon, kepadamu kami minta, limpahilah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, kesehatan, dan semua kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, menjadi jalan kami beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah hubungan kami dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan suami kami, dengan kerabat kami, dengan orang tua dan mertua kami. Ya Allah, jadikanlah mereka ikhlas dan ridho menerima apapun yang sedikit dari kami. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami anak-anak yang selalu dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dan jadikanlah anak-anak kami menjadi amal jariah bagi kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas setiap kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Hajah Novri Hartini Tameus,
akan kami tutup kajian di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Untuk Sabtu yang akan datang tetap kita di tempat ini jam 10 tepat. Ajak teman saudara kita, minimal bawa teman dua nih. Kalau bisa bawa teman baru dua, satu kanan satu kiri, supaya rumah ini semakin banyak jamaahnya. Amin. Untuk setelah ditutup nanti yang dapat undangan biru tetap tinggal di sini. Nanti akan kita bagikan 25 teman janda kita. Nanti mohon satu ya, selamat ya. Nanti untuk pembagiannya jangan pulang dulu,